Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja di saat ini sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungan kamu bersama dengan dia, pasangan yang sudah menyelingkuhi dirimu. Oke. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung aja mari mulai. Ini dia set. Ada energi dari ya, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, berikutnya ada ini, dan kemudian ada di sini. Oke ya. Kemudian ada Three of Cups di sana. Berikutnya ada energinya dari ini, kemudian energinya ada di sini, dan kemudian ada energinya di sini. Oke. Nah, jadi mari lihat begini ya. Nampaknya belakangan hari ini tuh si pasangannya kamu yang menyelingkuhi kamu ini sepertinya dia lebih ini ya, lebih, tunggu dulu mari lihat. Ya, ya. Sepertinya dia bisa aja ya, lebih kayak mengiyakan aja lah maunya kamu ini tuh seperti apa gitu ya. Maunya kamu kayak gimana, ya udah itu aja yang kita lakukan gitu loh. Jadi memang ada perubahan dalam relationship-nya kalian. Gini, mari lihat. Walaupun kamunya ini tuh Leo, kamu diselingkuhin sama dia, namun bisa-bisa kamu menyikapi perselingkuhannya dia ini bukan bikin kamu jadi patah layu, tidak. Mari lihat, ya. Memang wajar kalau kamu marah, kalau kamu kecewa. Namun, apakah kamu berlama-lama di posisi marah dan kecewa, sedih dan yang negatif-negatif merusak diri itu? Mari lihat tidak juga, gitu ya. Bisa-bisa kamu ya memang sudah sungguh-sungguh, ya udahlah kayak gimana, dia sudah berselingkuh kan gitu ya. Ngapain? Terus aku harus nangis-nangis apa? Nah, gitu kan? Ya kamu kan nggak mau lah kamunya down hanya gara-gara dia gitu loh. Ya. Jadi mari lihat belakangan hari ini tuh udah jelas kamu mengambil tindakan nyatanya kamu gitu loh. Kamu sedang mengusahakan dirinya kamu untuk terbebas ya dari dampak hasil dari perselingkuhan si pasangannya kamu. Jadi nampaknya di sini kamu kayak nggak mau mellow gitu ya, kamu nggak mau berlebih-lebihan gitu ya. Ya sedih ya cukup sedih, kecewa ya cukup kecewa yang kayak gitu ya. Jika sempat kalian terpeleset gitu ya, salah gitu, kemudian ya bawaannya tuh sampai stres misalnya ya, sampai down banget. Tapi di sini tuh energi kalian sudah up lagi gitu loh. Kamu sudah kayak berhasil untuk melampaui ya. Kamu udah berhasil melampaui emosi-emosi atau pikiran-pikiran negatif dampak dari sikap si pasangannya kamu gitu. Ya, inilah bahkan di saat sekarang kamu bisa aja udah aku nggak mau lagi lah mengharapkan dia gitu. Mendingan aku mengusahakan aja lah biar benar-benar hidupnya aku ini tuh bisa tanpa dia gitu ya di sana. Jadi kayak nggak mau layu terus-terusan, nggak mau. Mampus itu kan gitu kamu jadinya ya. Kamu bisa aja kayak sadar lagi siapa kamu gitu loh. Gue cantik kok, gantengnya gue, ngalah-ngalahin itu Keanu Reeves gitu kan. Kok bisa-bisanya ya, bisa-bisanya galau gara-gara ini anak orang gitu. Udah kalau dia mau selingkuh, sanalah selingkuh. Kamu jadinya kayak gitu. Aku juga ku usahain bahagianya aku gitu ya. Kamu kan ini memang sepanjang hidupnya kamu ya, mari lihat bisa aja memang ya selalu sikapnya kamu adalah berupaya kayak gimana mengisi hidupnya kamu ya, hari-harinya kamu dengan hal-hal yang bikin kamu ketawa, yang bikin kamu senang, yang bikin kamu tenang gitu ya, produktif ya di sana. Produktif kamu untuk hal-hal baik dalam dirinya kamu. Jadi ya kamu kembali lagi ke setelan awalnya kamu gitu loh.
Ya udah, ngapain nunggu-nunggu chattingnya dia, hanya bikin kecewa saja. Mendingan aku chatting siapa kek gitu ya, misalnya gitu. Wah, aku pengen happy pengen joget misalnya gitu ya kamu. Nggak ada kamu ngarep-ngarepin, maunya dia ya ngajak aku joget ya. Enggak, siapa ya ku ajak untuk joget, gitu kamunya. Itu mari lihat ya. Jadi yang kayak isu tentang perselingkuhannya dia ini tidak mau kamu angkat untuk menjadi bahan ya, menghabiskan energinya kamu, pikiran dan perasaannya kamu, tenaganya kamu nggak mau gitu loh ya. Mendingan gue tidur paling seenggaknya gitu ya, mendingan aku tidur lah daripada mikirin dia gitu loh. Dan boleh-boleh Marliat bisa aja, sesungguhnya sebenarnya kamu itu tuh kalau tahu kemarin hari dia selingkuh, paling-paling kamu kecewa gitu ya di sana. Karena apa? Mari nampak memang jangan-jangan kamu juga tidak sebegitu cintanya ke si pasangan kamu ini. Ada sih cintanya ada, tapi ya dikit lah gitu loh. Ya. Jadi akhirnya kamu bisa cepat move on di sini. Kalau Mari lihat. Gitu loh. Ya paling-paling kemarin tersakitinya ya egonya kamu doang gitu ya. Masa iya sih kamu dikecoh ya oleh si pasangannya kamu ini, nggak tau-taunya tiba-tiba dia udah deket aja sama cewek lain, udah membuka diri aja sama cowok lain. Di situ kamunya itu downnya di sana, Mari lihat gitu ya. Jangan-jangan juga kalian sempat dramatis, wah berarti dia nggak cinta aku, dia nggak sayang aku. Kadang-kadang kan mau ya kepleset kitanya untuk berdrama demikian ya. Nah, namun lagi-lagi lah kalau kata Mari, nggak lama-lama kamu seperti itu kondisinya, nggak lama-lama, gitu loh. Oh iya memang ada cintanya aku ke dia, so what, gitu ya. Cintaku juga nggak besar-besar banget kok. Hidupnya aku ini akan baik-baik saja juga tanpa dia. Jadi ada beberapa justru belakangan hari kalian bisa jadi kayak lega juga gitu ya. Kamu lega juga dengan keadaan yang seperti ini. Bukan lagi ini tuh menjadi mimpi buruk bagi kamu. Ada kesenangan tersendiri gitu loh. Ada keringanan sendiri bagi kamu. Gitu ya. Jadi nggak benar-benar ini mimpi buruk ketika dia bercinta dengan yang lain gitu loh. Nah, di sana. Ya. Jadi kayaknya ya kamu benar-benar memastikan bahwa seseorang ini ya tidak sebegitu berartinya bagi kamu. Gitu loh. Nggak sebegitu berartinya. Ya. Dan jangan-jangan kamu bisa aja sudah mulai terfikir gitu ya. Dia jelek juga kok. Alah dia jelek. Alah dia kere. Gitu ya. Jadi datang kamu seperti kayak menjengkal ini orang pula gitu loh. Alah dia jabatannya cuma segitu doang gitu ya. Latar belakangnya dia datang dari keluarga yang kurang oke aja pun gitu. Jadi semacam kalau kamu kehilangan dia, ya ndak ada juga rugi-ruginya gitu loh. Justru boleh beberapa di antara kalian, kalau dia pergi mah makin ringan hidupnya aku. Kayak gitu kamu. Mari tangkap di sana ya. Biasanya kamu sumpek gitu ya. Sumpek ngelihat dia, baru kamu sadari, kalau dia udah sibuk sama yang lain, aku jadi nggak sumpek lagi nih. Aku bisa punya waktu untuk leluasa nih. Mau jalan-jalan, mau main kemana, mau beli apa, misalnya kayak gitu ya. Bebas, aku bebas gitu. Jadi kamunya di sana. Makanya kalau melihat boleh, kamu justru semakin mengusahakan ya hubungan kalian itu tuh berjarak gitu loh. Jadi ikut kamu gotong royong dengan si pasangannya kamu ini untuk mengabaikan relationship kalian gitu loh. Jadi nggak ada nih ceritanya kamu nangis-nangis, kamu pilih aku atau pilih dia gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada kamu sibuk gitu ya meledakkan dia punya handphone dengan chattingannya kamu yang bertubi-tubi ya, menderingkan handphonenya dia 100 kali dalam satu hari gitu. Nggak ada.
nggak ada. Justru bisa di saat ini tuh kamu sudah berdandan ya, kamu udah bersolek gitu ya, kamu sudah menghias dirinya kamu sendiri, bukti bahwa ya kamu sedang baik-baik saja. Ini bukan acting, bukannya kamu kayak pura-pura kamu memperlihatkan dirimu baik-baik saja, ya tidak. Tapi memang dari dalam gitu loh, dari dalam jiwanya kamu gitu ya. Malah ini tadi kata Mari, kamu bisa aja makin produktif saat sekarang gitu ya. Apalah yang menjadi tujuannya kamu ya, mau nambah duit banyak, udah kamu bisa makin sibuk nih dengan bisnisnya kamu. Kamu pengen karirnya kamu naik, ya udah kamu sibuk mengusahakan bagaimana karirnya kamu naik gitu. Kamu sibuk dengan dunia sosialnya kamu. Ya pokoknya ini tuh apalah yang kamu rasa bisa bikin kamu bahagia, lah udah. Ya udah, kamu manfaatin waktu yang harusnya kamu bagi dengan dia, ya, tapi kamu ambil untuk memanfaatkan waktu itu untuk menambahkan nilai di dalam dirinya kamu. Gitu loh, ya. Nambah nilai kamu di sini. Jadi lagi-lagi bukan sebuah musibah jika kemudian dia berselingkuh dari kamu. Dan ya memang ini tuh tindakan yang patut untuk kamu lakukan. Sebab apa? Sebab kalau Mari lihat gini, ya, si pasangannya kamu ini tuh nampaknya memang kesengsem berat ini sama yang di sana. Gitu loh. Lagi iya banget dia sama yang di sana. Gitu. Memang di sini tuh dia bisa kayak nggak peduli banget lagi sama kamu. Gitu. Memang kalau mau mencari ribut sama kamu dia pasti nggak mau dia, gitu ya. Tetapi kalau untuk merepotkan diri ya, misalnya mengambil hatinya kamu, gitu ya, bikin kamu tenang, bikin kamu jangan terpikir untuk menceraikan dia, memutuskan dia. Malah dia nggak mau ya memikirkan hal itu. Jadi kayak lahir batinnya dia ini tuh memang lagi tertuju kepada yang di sana, yang baru itu. Itu loh. Ya, lagi habis-habisan dia ke situ, Mari lihat. Gitu loh. Jadi nampaknya memang lagi masa indah-indahnya ya hubungannya dia dengan yang di sana. Gitu loh. Jadi namanya juga memang dia orang baru kan, ada dapat mainan baru kan gitu ya. Masih asik dong. Itu ya. Masih asik di sana. Dan Mari lihat ketika kamu memang sudah tidak menganggap masalah lagi tentang perselingkuhannya dia, ini bukan berarti bahwa kalian putus koneksi ya. Beberapa ya kalian masih terkoneksi aja gitu loh. Masih tetap ada ngobrolnya ya, masih ada ketemunya gitu. Namun bukan lagi dalam rangka bercinta, berkasih sayang, berromantis-romantisan, bermanja-manja ria. Tidak. Jadi ini tuh bisa kayak semacam say hello dari temen ke temennya gitu loh. Ya antar sesama temen gitu. Nah gitu modelnya kalian. Ya. Dan dirasa dengan aktivitas yang demikian sudah cukup gitu. Sudah cukup. Bagi dia pun itu sudah cukup. Gitu loh. Di sana ya. Jadi nampaknya dia jadi kayak nggak ada rasa bersalah ini ketika dia melakukan perselingkuhan dari kamu. Karena dia lihat, oh kamu baik-baik aja kok. Kamu berseri-seri. Gitu ya, kamu oke. Kamu mampu kok tanpa dia. Gitu dianya. Kamu mampu tanpa dia. Tapi di saat ini dia tidak mampu tanpa itu orang baru. Makanya kesana aja itu. Ya sibuk dia nelfon, chatting, video call, ketemu. Gimana ya, namanya orang masih berbunga-bunga gitu. Ya. Awal-awalnya hormon-hormonnya dia masih membanjiri dirinya dia. Itu lagi kecintaan lah pokoknya sama yang di sana. Udah syukurlah kalau kamunya ini tuh juga menyibukkan dirinya kamu dengan apalah gitu ya, tidak ada sangkut pautnya sama dia ya. Memang kamu kayak lepasin aja lah pemikiran-pemikiran kamu tentang seseorang ini gitu. Kalau bila perlu kamu jangan cari-cari tahu tentang bagaimana dia sama yang baru di sana. Karena salah-salah kamunya balik dramatis. Aduh dia kecintaan sama itu, aku ini tuh tidak berharga. Jangan sempet. Kadang-kadang mau kayak gitu orang-orang Leo. Mari lihat ya, ngebanding-bandingin diri dengan orang lain dan yang ianya mau. Kadang-kadang itu tuh mengalahkan diri sendiri.
Padahal ya kamu tidak buruk. Cuman itu dramatis kamu tadi. Ya, kalau kamu lagi dalam kondisi rapuh rasa percaya dirinya kamu, oh udah, sebisa mungkin kamu nggak usah tahu lah bagaimana dia dengan yang di sana. Soalnya lagi indah-indahnya, nanti sakit hatinya kamu, lambat kamu, atau terhenti nanti prosesnya kamu untuk membuat dirimu semakin baik-baik saja. Gitu ya. Kalau sudah masuk egonya kamu, wah aku nggak rela kalau dia bahagia dengan yang lain. Kalau udah masuk kayak gitu egonya kamu, berantakan. Kamu yang berantakan gitu loh. Di sana. Kalau dia mah nggak peduli kamu mau nangis-nangis, kamu mau kayak gimana, nanti dia bisa nggak peduli. Namanya orang lagi terhipnotis ke yang di sana kan, nggak nyadar dia ada kamu gitu loh. Ya, karena lagi iya-iyanya dia sama yang di sana. Udah kamu sibuk-sibuk aja lah, ngapain kayak kamu di sana ya. Itu loh. Nggak usah kamu jadikan itu pasangan barunya dia sebagai lawan kompetisinya kamu. Bisa-bisa kalah kamu untuk saat sekarang. Namanya hormon-hormon kegembiraan ya, hormon-hormon cinta lagi ngebanjirin saraf-sarafnya dia ya. Itu lautku seberangi yang gitu itu loh istilahnya ya untuk di saat ini dia. Gunung akan kudaki gitu yang menjadi ninja Hattori dia. Lagi dalam mode Romeo and Juliet dia di sana gitu ya. Jadi mau apapun kamu lakukan untuk kayak ngajak dia dalam dramanya kamu, bisa-bisa drama itu tuh ya dia tolak ya, kemudian yang kamu berjibaku sendiri di situ. Kalau kalian masih pacaran ya, kalau kamu juga mau berselingkuh dari dia ya nggak apa-apa juga lah. Jangan-jangan mumpung masih pacaran loh ya, masih bebas untuk milih gitu lah ya, kamu cari aja yang lebih ideal gitu loh bagi kalian yang memang butuh kekasih ya. Jangan kamu harapkan dia tiba-tibanya dia putus sama yang di sana, enggak, masih lama lagi tuh, masih lama energi perhatiannya dia, atensinya dia tertuju kepada pria baru itu, wanita baru itu. Mumpung masih pacaran, kamu juga selektif lah, cari sana, seleksi. Terjun lagi kamu masuk ke dunia bursa pemilihan pasangan asmara ya. Kalau kamu memang merasa penting ya urusan cinta-cintaan gitu. Karena kalau dengan dia lagi nggak bisa diharapkan itu loh ya. Dan memang kalau lagi-lagi lah tadi seperti Mari sampaikan, bahwa untuk di saat ini kamu dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Kamu baik-baik saja dan bahkan semakin membaik gitu untuk beberapa waktu ke depannya. Mari hanya wanti-wanti ngingetin kamu. Itu aja. Soalnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan sama si dia. Gitu loh. Kesadarannya kamu saat ini tuh udah benar. Iya ya, aku ini nggak cinta-cinta banget kok sama dia. Masa bodoh lah dengan dia. Itu tuh udah benar. Wah, aku cantik kok, aku ganteng kok, aku masih bisa kok dapat kebahagiaan bersama laki-laki lain, perempuan lain misalnya kayak gitu ya. Ya udah benar. Wah, bahagia bukan hanya soal cinta-cintaan, bahagia juga bisa didapat dengan cara duit banyak supaya boleh jalan-jalan, beli-beli apa yang kamu mau, makan apa yang kamu selera. Itu udah benar. Itu udah benar banget. Hidupnya kamu, dunianya kamu nggak akan runtuh hanya gara-gara dia berselingkuh. Itu pegang kuat-kuat ya. Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo sendiri, berikut Sagittarius, ada Aries, masuk Aquarius, kemudian Virgo, kemudian Capricorn, ada energi dari Pisces di sini, kemudian ada energi dari Scorpio, hadir energi dari Libra dan Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.